Karena begitu kita di merger, 3 bank syariah, Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah, kami bisa langsung di peringkat ke-7 dari sisi aset perbankan nasional. Lembaga keuangan mikro itu kan lebih nerima ke masyarakat bawah. Masyarakat bawah itu lebih berkembang dengan adanya mikro. Jadi mereka dengan usahanya mereka bisa lebih berkembang. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Fiona Dewi kembali hadir menjumpai Anda kali ini pemirsa di program Maju Bersama Ekonomi dan juga Keuangan Syariah bersama Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah Provinsi Lampung, dan ini adalah bentuk kerjasama kami Radar Lampung TV bersama Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah Provinsi Lampung. Nah pemirsa, kali ini kita akan membahas tema terkait kiprah Bank Syariah Indonesia dalam membangun ekonomi syariah bersama dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di studio kita. Yang pertama ada Pak Dede Irawan Hamzah. Beliau adalah Direktur Eksekutif Bidang Lembaga Keuangan Syariah dari Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah Provinsi Lampung. Beliau juga seorang Area Manager dari BSI Provinsi Lampung. Beliau juga Ketua Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia. Assalamualaikum Pak Dede, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah Mbak Fiona. Baik, terima kasih Pak Dede sudah hadir bersama kita. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Ini sangat menarik sekali pembahasan kita. Nanti kita akan membahas terkait bagaimana kiprah Bank Syariah Indonesia dalam membangun ekonomi syariah, dan Pak Dede ini juga praktisi di sini ya Pak ya. Baik, ini sangat menarik. Dan tentunya pemirsa, kami juga bersama dengan Ibu Cara Pratami Tidespania Tubarat SEM ACC AKT CIBPCA Kepala Divisi Dana Sosial dari Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah Provinsi Lampung, dan juga beliau adalah seorang dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Assalamualaikum Bu Cara, apa kabar? Sehat ya? Baik Bu Cara, terima kasih sudah hadir. Bu Cara beliau adalah seorang akademisi di sini ya. Baik, kita sudah kehadiran praktisi dan juga akademisi. Ini sangat menarik sekali. Kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke depan. Nah pemirsa, sektor ekonomi syariah di Indonesia saat ini telah mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Sejak 2018, ekonomi syariah di Indonesia berada di peringkat ke-10 untuk tingkat dunia. Dan kemudian di 2019, menurut data ini menjadi peringkat yang kelima. Di tahun 2020 kembali naik 1 peringkat menjadi ke-4 di dunia. Dan di 2024 ini ditargetkan ini akan menjadi peringkat pertama. Nah, lalu bagaimana persepsi dan juga edukasi terhadap masyarakat Provinsi Lampung tentunya terhadap perbankan dan ekonomi syariah? Kita akan bahasnya dengan dua narasumber kita kurang lebih 1 jam ke depan. Saya langsung akan bahas bersama dengan Pak Dede di sini selaku Direktur Eksekutif Bidang Lembaga Keuangan Syariah dari Kadeks Lampung dan Area Manajer BSI Provinsi Lampung. Pak Dede, sangat menarik kalau menurut data yang tadi sedikit saya spill di awal, bahwasanya di negara kita ini berbincang tentang ekonomi syariah peningkatannya sangat signifikan dari 2018. Mungkin sebagai awal Pak Dede bisa uraikan sebagaimana kondisi dan juga perkembangan ekonomi keuangan syariah di Indonesia secara umum, Pak, silakan. Ya, kondisi keuangan ekonomi syariah di Indonesia tentunya di 5 tahun terakhir ya itu memang berkembang sangat signifikan gitu kan. Karena itu pemerintah punya strategi yang sangat bagus, yaitu dengan melakukan merger di tahun 2021. Melakukan merger 3 bank syariah milik BUMN agar apa? Agar raksasa yang tidur itu istilah yang disampaikan oleh Pak Jokowi waktu itu ketika peresmian BSI. Raksasa yang tidur ini segera bangun gitu. Karena begitu kita di merger 3 bank syariah, Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah, kami bisa langsung di peringkat ke-7 dari sisi aset perbankan nasional. Awalnya masing-masing legacy itu, Mbak Fiona, itu tidak ada yang masuk 10 besar ranking aset itu. BSM waktu itu hanya 15 ya kan. BRI Syariah mungkin di 22, BNI Syariah di kisaran 21 seperti itu ya. Ketika di merger itu memang strategi yang sangat bagus, yang sangat jitu dari pemerintah agar bisa bersaing yang pertama, yang kedua bisa melayani masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim tadi
dengan lebih baik. Yang ketiga, produknya otomatis lebih lengkap, gitu kan? Produknya lebih lengkap. Dimana kita ketahui waktu itu BSM itu fokus memang ke pembiayaan consumer, lalu BRI syariah ke mikro. Kalau BNI syariah juga kan memang ke transaksionalnya gitu. Sehingga ketika digabung ini di merger, maka menjadi kekuatan yang besar untuk memang melayani umat. Sehingga tadi di 2024 pemerintah punya impian, punya tujuan atau punya keinginan menjadi yang terbaik tuh. Ya kan, ekonominya, ya kan, ekonomi syariah tingkat dunia. Salah satu peranannya adalah memperkuat sektor perbankannya. Karena kalau bicara ekonomi syariah kan banyak hal ya. Ekosistem syariah itu kan banyak. Salah satunya adalah perbankan. Dan ketika perbankannya maju, karena kan memang transaksi keuangannya pasti ada di perbankan, gitu. Jadi ini syarat mutlak perbankannya harus maju dulu, harus kuat dulu. Begitu perbankannya kuat, maju, maka di segmen yang lain ya kan itu bisa bagus juga, di halal lifestyle-nya, di ekosistem mungkin nanti di suafnya dan sebagainya, itu pasti akan mengikuti seperti itu. Oke, saya ke Ibu Cara. Kalau tadi seperti Pak Dede ceritakan Ibu Cara bahwasanya merger dari 2021 ke 2024 langsung mencapai prestasi yang luar biasa. Mungkin Ibu Cara di sini sebagai awal juga bisa jelaskan. Artinya masyarakat kita yang mayoritas muslim ini kan sebenarnya menerima dengan adanya perekonomian keuangan dan ekonomi syariah. Nah, kalau menurut pandangan Ibu Cara bagaimana? Ya, masyarakat Indonesia yang mayoritas itu adalah Muslim, itu memang bisa menerima lembaga keuangan syariah, perbankan syariah, karena memang didasarkan dengan adanya yang tidak ada riba, tidak ada gharar, segala macam itu, mereka bisa menerima. Dan dengan kalau di masyarakat kan lebih ke menabung dan meminjam kredit, loan gitu ya, kredit. Itu dengan tarif yang flat, seharusnya flat dan lebih kecil, itu lebih menguntungkan bagi masyarakat itu sendiri. Dan juga edukasinya juga ke masyarakat juga sampai ya lewat iklan lah segala macam. Sama kami dari praktisi akademisi juga sering menyampaikan kepada mahasiswa ataupun ketika kita kepada masyarakat tentang perbankan syariah ini, apa sih bedanya dari konvensional, kenapa sih kita harus memilih perbankan syariah, keuntungan apa sih yang kita peroleh ketika kita lebih concern ke perbankan syariah itu. Dan adanya yang mikro ya, yang mikro, lembaga keuangan mikro, itu kan lebih nerima ke masyarakat bawah. Masyarakat bawah itu lebih berkembang dengan adanya mikro. Jadi mereka dengan usahanya mereka bisa lebih berkembang lagi dengan adanya pendanaan dari mikro dengan suku bunga yang kecil lagi, dan itu lebih berdasarkan prinsip syariah, mereka lebih bisa menerima itu. Jadi ke bank syariahnya pun bagus. Dan saya juga kebetulan kan meneliti tentang perbankan syariah ya, dengan yang adanya BSI, merger 3 bank ini adalah superb ya, superb dalam hal ya bisa meningkatkan ranking kita lebih tinggi dibandingkan yang kita biasanya Saudi Arabia sama Malaysia itu adalah saingan berat ya. Tapi sekarang kita mungkin akan bisa melampaui mereka. Mereka adalah mayoritas kecil, mereka itu sekumpulan kecil yang seharusnya untuk di masyarakatnya, untuk di literasi, dididik itu bisa, harusnya sangat mudah. Kita Indonesia, masyarakatnya yang tersebar di beberapa pulau itu kita bisa mendidik, memberikan pengetahuan tentang perbankan syariah, adanya BSI segala macam. Jadi mereka lebih bisa menerima, sehingga saya sih yakin perbankan syariah ini apalagi dengan adanya merger ini akan lebih meningkatkan lagi dan bisa mengalahkan negara Timur Tengah. Itu pasti asal kita yakin ya. Berarti ini sosialisasinya dari 3 bank yang tergabung menjadi satu ini luar biasa sekali nih ya. Luar biasa sih menurut saya. Dan memang mergernya prosesnya cepat ya, cepat. Dan kan kita juga nasabahnya saya dulu BNI Syariah sama BSM
kita juga ngerasain ya biasa aja. Dengan adanya merger kita tidak merasakan perubahan yang signifikan yang harus kerepotan. Oh, tidak berdampak kepada para konsumen ya? Enggak. Nasabahnya nggak ada dampak. Enggak ada dampak apa-apa. Itu Malah lebih menguntungkan aja sih menurut saya. Oke, justru lebih menguntungkan Iya, begitu lebih ya, bisa karena ada benar-benar sosialisasi keuangan syariah di dalamnya ya. Oke, satu lagi Bu Cara, sebenarnya perbedaan keuangan syariah dengan yang tidak syariah Dengan konvensional ya. konvensional ya. Konvensional Ini kan bahasanya. tentunya kan dalam mengedukasi ke masyarakat tadi ya, seperti yang disampaikan mengedukasi ke mahasiswa ya. Kalau Bu Cara ini adalah selaku dosen mengedukasi ke mahasiswa kan otomatis dan mahasiswa, atau mungkin pas ketika ke masyarakat gitu ya mengedukasi. Ini ada kita misalkan harus mendukung perekonomian syariah. Tentu pasti kan mereka akan bertanya apa bedanya, apa sebenarnya keuangan Apa syariah bedanya? gitu. Ya, Ya, bagaimana sih menjelaskannya nih Bu? Iya, kalau kita tanya apa sih perbedaan konvensional sama syariah, pasti mereka jawabnya adalah bunga dan ya. riba. Bunga dan Oke riba, lah, betul. itu mereka semua udah pada tahu. Yang mudah ya. dipahami itu Mudah ya. dipahami. Terus mereka bilang sama kok Bu. Oke, kita kasih perhitungan. Kalau konvensional, misalkan dia meminjam ya, dengan konvensional bunganya itu seperti apa? Akan lebih besar daripada kita dengan yang syariah. Kita ada kalkulasinya. Jadi mahasiswa ketika saya paparkan kalkulasinya, mereka oh seperti itu ya. Jadi mereka tahu. Itu keuntungan yang pertama ya. Terus ada lagi yang namanya syariah ini kita tidak boleh membebankan seseorang, Ya. membuat susah gitu kan. Misalkan kita tidak boleh memberikan punishment yang terlalu parah gitu kan, Berat maksudnya gitu. terlalu berat gitu kan, itu kita nggak boleh seperti itu. Jadi dengan adanya perjanjian akad ya, dengan adanya akad itu akadnya saya pernah baca ya, akadnya itu meringankan dan saya juga pernah dari BSI. Ketika saya mau melunasi itu lebih kecil banget daripada dengan kalau perbandingan dengan konvensional. Jadi saya sendiri sudah merasakan bahwa itu lebih menguntungkan syariah jadi ketika saya memberikan edukasi juga ya berdasarkan pengalaman saya ya itu lebih Testimoni menguntungkan. Testimoni ya. Jadi ya waktu itu saya BSM ya. Sudah praktek dulu. Praktek dulu dong. Kita sudah merasakan, bukan cuma teori aja, kita sudah merasakan itu gitu kan. Dan tidak ada denda yang begitu banyak, administrasi begitu banyak. Sebenarnya masyarakat sih lebih ke situ ya menurut saya Tidak ya. dirugikan. Tidak dirugikan dan tidak boleh. Dan juga bank syariah itu tidak memberikan pembiayaan ke hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Misalkan? Membiayakan orang mau buat bar, kafe yang menjual alkohol, itu nggak boleh. Kita mau buat satu kafe, mendanai nggak boleh. Pasar yang ngejual ada barang haram, itu nggak boleh. Itu benar-benar di analisis ya Pak ya. Betul. Terus jadi kita itu sebagai konsumen, kita merasa uang kita itu di porsi yang halal. Kan uang yang kita simpan, tabung, itu kan diputarkan di bank, itu putarnya halal. Betul. Halal. Itu Di memang ekosistem yang halal ya. dengan sistem yang halal. Ada syariah supervisory board-nya juga, Dewan Pengawas Syariah juga kan di bank syariah itu yang tidak ada di bank konvensional, tidak ada Dewan Pengawas Syariah. Itu gunanya untuk mengawasi transaksi-transaksi kegiatan-kegiatan bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Oke, jadi di sini nasabah misalkan meminjam uang atau mungkin menabung, jadi nyaman itu karena perputaran uangnya memang terstruktur halal begitu ya. Kalau halal kan insya Allah baliknya Berkah juga ya. kita berkah ya. Jadi berkah. Saya ke Pak Dede kembali. Pak Dede, Pak Dede kan selaku area manajer BSI Provinsi Lampung. Nah, Pak Dede, tentunya awal mulanya Pak Dede nih, ketika memberikan sosialisasi ke masyarakat, memberikan penawar kepada masyarakat ya tentang BSI ya, kita berikan keuangan syariah ke BSI-nya. Itu kan tentunya akan menjadi pertanyaan juga kalau tadi Betul. seperti Ibu Charosti, apa sebenarnya bedanya ini dengan syariah dengan bank konvensional begitu kan? Nah, bagaimana nih Pak Dede? Ya, kalau saya ketika dan tim sosialisasi ke masyarakat, itu yang disampaikan hal yang pertama adalah kami bank syariah itu tadi menjaga kehalalan. Itu yang pertama. Karena tadi ekosistemnya ada di ekosistem halal, Mbak Fiona, ya kan? Dana yang masuk diputar oleh bank, kita salurkan ke pembiayaan yang tadi, yang terjaga, yang halal-halal tadi kan yang sifatnya haram kita nggak boleh.
ya kan. Tercampur yang apa namanya goror aja sobat nggak boleh tuh, harus yang clear. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ketika masyarakat yang nabung itu, penabung itu ya atau deposan, kami sampaikan bagi hasil kami itu adil. Artinya adil bagaimana? Ketika kondisi bank tersebut bagus, pendapatannya baik, maka akan kami berikan bagi hasil yang bagus kepada para deposan, kepada para penabung, gitu. Seperti itu, sehingga memang mereka adil tuh. Bukan berarti ketika banknya kondisinya bagus, kita ngasih apa namanya bagi hasil itu hanya stuck di angka segitu, enggak. Kita berikan yang baik juga untuk nasabah, sehingga tadi maju berkah bersama seperti itu. Berarti kalau di bank syariah ini sistemnya adalah bagi hasil. Bagi hasil. Bukan Betul. kalau misalkan yang selama ini kita tahu misalkan di bank nabung sekian, Bunga sekian. bunganya sekian persen Betul. flat gitu ya. Jadi semakin banyak menabung semakin banyak kita dapat berkah. Jadi berarti kalau di bank syariah ini berarti berbeda-beda. Malah kalau bukan yang bank syariah, semakin banyak menabung, porsinya akan sama kan tadi, misalkan 3%, ya akan 3% aja. Kalau di bank syariah manapun ya, bukan hanya di BSI, karena tadi konsepnya bagi hasil, Mbak Fiona misalkan hari ini deposito 1 miliar, gitu kan. Misalkan secara ekuivalen 4%. Bulan depan kondisi pendapatan bank syariahnya naik, maka akan lebih tuh, bisa 4,2, 4,3, seperti itu terus. Nanti ada satu situasi misalkan pendapatnya turun, ya turun. Gitu, sehingga memang fleksibel seperti itu. Nah, itulah yang mengakibatkan bank syariah itu selalu kuat. Ya kan? Selalu kuat di dalam kondisi ekonomi apapun. Terbukti nih. Kita bank syariah ketika masa Covid, pertumbuhan bank syariah itu lebih bagus dibandingkan bank konvensional. Karena tadi sejatinya kami tidak ada kewajiban yang memang harus flat seperti itu. Artinya ketika pendapatan turun, ya akan turun tuh sedikit tuh. Apa namanya, kita memberikan bagi hasil. Tapi ketika kondisinya bagus lagi, kita akan berikan lagi apa namanya pendapatan yang baik untuk masyarakat atau yang tadi deposan tadi gitu, Mbak Fiona. Oke, itu ya pemahaman kita Ya. tentang bagaimana bank syariah, bagaimana keuangan syariah di bank syariah ya, karena Betul. di sini ada beberapa, di Indonesia juga sudah banyak bank syariah ya tadi yang Betul. tergabung dalam BSI tadi ya. Betul. Baik, nanti kita akan bincang lagi di segmen kedua pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bergabung bersama kami, maju bersama ekonomi dan keuangan syariah. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di program Maju Bersama Ekonomi dan juga Keuangan Syariah, dan ini adalah bentuk kerjasama kami Radar Lampung TV bersama dengan Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah Provinsi Lampung. Kami masih bersama dengan Pak Dede Irawan Hamzah, Direktur Eksekutif Bidang Lembaga Keuangan Syariah Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah Provinsi Lampung, juga beliau adalah selaku Area Manager dari BSI Provinsi Lampung, juga beliau Ketua Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia ya Pak Dede. Provinsi luar Lampung. biasa. Juga bersama Ibu Cara Pratami, beliau adalah selaku Kepala Divisi Dana Sosial Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah Provinsi Lampung, juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Baik, saya ke Pak Dede lagi. Pak Dede, ini sangat menarik. Mungkin sebelumnya saya mau tanya, Ketua Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia, di dalamnya ada siapa saja sih Pak? Ya, jadi Asbisindo itu di dalamnya itu ada bank-bank syariah, baik itu yang sudah bank umum syariah ataupun masih unit usaha syariah, dan BPRS. Gitu, Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Jadi kalau kita bahas keuangan syariah itu tidak melulu ke bank syariah aja, ternyata Ya, banyak sekali ya Pak ya. betul. Oke, baik Pak, mungkin kan tadi setelah kita bahas bahwasanya ada pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia yang sangat signifikan, tadi setelah dibahas dengan mergernya dari 3 bank syariah, 3 bank besar yang ada di Indonesia dari sejak tahun 2021 ya Pak ya, sampai dengan sekarang. Mungkin Pak Dede bisa paparkan di sini nih data untuk pertumbuhan dari ekonomi keuangan syariah di Provinsi Lampung seperti apa saat ini Pak? Silakan. Iya. Mbak Fiona, ini menarik untuk di Provinsi Lampung. Saya ambil data dari OJK gitu ya.
Itu data sampai dengan bulan Maret 2023. Ini mohon maaf nih, saya banding-bandingkan boleh ya, walaupun ada lagunya ya, ojo banding-banding ke. Nah, tapi ini harus saya banding-bandingkan antara bank syariah dengan yang bank konvensional, lalu antara BPR konvensional dengan BPRS. Itu memang harus saya bandingkan. Kenapa? Agar kita ingin melihat sebetulnya ada pertumbuhan nggak sih? Bagaimana animo masyarakat terhadap perbankan syariah, kan seperti itu. Dan ini datanya menarik, Mbak Fiona, Bu Cara, seperti itu. Untuk di Bank Umum Syariah di 3 bulan pertama di tahun 2023 kita itu bisa tumbuh 10,4% Bank Umum Syariah dibandingkan bank konvensional. Bank konvensional itu pertumbuhan asetnya hanya 0,47. Nah, artinya kan sangat outstanding tuh, 0,47 berbanding 10,4. Seperti itu. Lalu untuk BPR konven dengan BPR syariah seperti apa? Memang untuk teman-teman BPR itu agak turun tuh asetnya. Ya. Tapi BPRS itu turunnya hanya 1,1%, sedangkan di BPR konven itu turunnya 4,4%. Artinya masih lebih baik, walaupun ada penurunan dari sisi aset. Dari sisi aset, Mbak Fiona. Lalu lebih menarik lagi ini dari sisi pertumbuhan kredit. Ya, pertumbuhan kredit di Bank Umum Syariah itu 15,5% pertumbuhannya. Di bank teman-teman bank konven itu minus 2,2 di Lampung. Semua nih. Nah, di Lampung. Artinya ya kan ada dua hal tuh. Kita perbankan syariah itu telah diterima oleh masyarakat gitu ya, Bu Cara tadi, dengan berbagai macam literasi, sosialisasi, kita bisa diterima baik oleh masyarakat Provinsi Lampung. Yang kedua bisa jadi ya semangat juang teman-teman banker syariah ini luar biasa kan. Pertumbuhannya tadi 15,5. Begitupun dengan teman-teman BPRS nih. BPR konven berbanding dengan BPRS. Teman-teman BPRS itu pertumbuhan kreditnya 4,5%. Di BPR konven hanya 2,7. Seperti itu. Jadi memang tadi Mbak Fiona, Bu Cara, memang seperti yang tadi sampaikan Bu Cara bahwa alhamdulillah memang diterima baik oleh masyarakat Provinsi Lampung. Walaupun secara market share, bicara ini menjadi PR juga nih. Masih di bawah 5% market share perbankan syariah di Provinsi Lampung. Nasional, secara nasional itu sudah hampir 9% gitu. Nah, saya sebagai ketua Asbisindo juga nih sering tuh ngomong di berbagai kesempatan, ayo kita memang tantangan kali ini adalah menaikkan market share. Kalau bicara growth, kita sudah bagus, tadi sudah double digit kan, seperti itu 15,5 untuk kreditnya, untuk asetnya 10%, seperti itu. Tinggal memang market share-nya. Nah, cara kita meningkatkan market share tadi, kita ada slogan sebetulnya. Apa itu, Pak? Syariah first. Syariah first. Artinya apa? Kita meminta masyarakat dahulukan deh ke bank syariah, bank syariah manapun gitu kan, bukan hanya di tempat saya nih di BSI nih gitu kan. Dahulukan kalau ada kaitannya dengan kebutuhan perbankan, dahulukan ke bank syariah, karena kami sejatinya lengkap produknya. Bahkan apa yang dimiliki oleh kami tidak dimiliki oleh bank konven. Apa itu terkait zakat, infak, sedekah, wakaf. Kalau produk perbankannya sama, di bank konven ada A, di kami juga ada. Ada kredit apa di kami juga ada. Dengan merger 3 bank besar itu menjadi BSI, kami sudah sangat lengkap, termasuk dahulu mungkin kayak BSM, BRI Syariah belum punya kartu kredit syariah. Tapi dengan di merger dengan BNI Syariah punya kartu kredit syariah, kita punya kartu kredit syariah. Gitu. Jadi memang sebetulnya tadi tinggal bagaimana masyarakat tadi itu mau mendahulukan, mau melangkah ya. Ketika misalkan, oh saya mau ada kebutuhan kredit nih buat usaha, ya kan, yaudah coba saya ke bank syariah dulu melangkah. Oh saya punya uang nih, mau nabung, mau simpan uang, gitu kan, ke bank syariah dulu. Insya Allah tuh kalau masyarakat mulai tuh menyadari melakukan hal itu, istilah tadi syariah first gitu kan,
insya Allah tuh akan cepet naik tuh Bu Cara tuh market share di Lampung ini. Karena tadi catatannya 4,7. Ini saya ngitung terus Bu Cara. Sekarang ini posisinya 4,7 4,7 di Provinsi Lampung. di Provinsi Sementara Lampung. di Indonesia Sudah hampir 9%. 9%. Nah, ini yang menyebabkan di Provinsi Lampung masih di 4,7 apa nih Pak Dede? Memang yang pertama kami kalau bicara perbankan syariah kami baru ada 20 institusi perbankan. Ya kan, perbankan. Di bank umum dan unit usaha syariahnya itu ada 10, BPRS-nya 11 untuk di Provinsi Lampung gitu. Yang menyebabkan ya salah satunya tadi kita belum terlalu banyak lembaga keuangan syariah tadi. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya ya tantangannya mungkin sosialisasi kami, literasi kami dari teman-teman bankir syariahnya emang masih kurang. Dan itu terus kami dorong gitu. Karena itu kami juga di berbagai kesempatan kerjasama dengan berbagai pihak gitu ya, baik itu dengan pemerintah daerah ataupun para stakeholder yang lain, BI, OJK dan sebagainya, kami selalu sinergi kolaborasi untuk ketika ada event-event ya Bank Syariah harus muncul sehingga masyarakat itu tahu bahwa Bank Syariah itu ada. Nah itu. Dan tadi bisa memenuhi keinginan masyarakat terkait perbankan. Itu. Oke, berarti sekarang ini yang menjadi PR adalah market share-nya yang Market share. market share-nya di Provinsi Lampung ini ya. Salah satu tadi sosialisasi ini juga bentuk sosialisasi, Pak. Betul, literasi, Nanti betul. literasi ya kan nanti jadi Betul, masyarakat lebih paham jadi Betul. nanti syariah first gitu ya. Nah. Baik, saya ke Ibu Cara. Ibu Cara, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dede bahwasanya peningkatan yang sangat signifikan ya. Pandemi itu meningkatnya sangat signifikan dengan bank konvensional ya. Itu di Provinsi Lampung ya, Itu Pak ya? se-Indonesia. Oh, se-Indonesia. Termasuk Yang Lampung juga. termasuk Provinsi Lampung juga mempunyai Betul. peningkatan yang sangat signifikan. Ini karena memang ekonomi dan keuangan syariah juga program dari pemerintah ya. Berarti ini segera tercapai apa yang dicita-citakan pemerintah. Nah, bagaimana Ibu Cara ini melihat dengan arti kesadaran masyarakat juga semakin tinggi ya, Bu ya. Bagaimana Ibu Cara ini melihat ini? Iya. Artinya memang semakin meningkat apalagi dengan pandemi itu artinya memang masyarakat itu keinginan yang syariah first itu harusnya memang ada banyak dan mereka lebih mementingkan ke perbankan syariah, sudah banyak tahu keuntungan yang didapatkan dengan perbankan syariah, lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan yang konvensional juga. Dan juga memang dari peran dari pemerintahnya juga dan bankersnya juga itu yang memang bersinergi mensosialisasikan bank syariah itu seperti apa, lembaga keuangan ya, karena banyak yang ada yang UUS, unit usaha syariah, BPRS itu juga jadi lebih diterima sama masyarakat, maka itu lebih meningkat. Apalagi kalau di pandemi itu pada saat itu sebenarnya pandemi tapi perputaran keuangan lebih meningkat ya. Saving nambah kan? Tapi kredit ya Nggak nambah. Saving ya nambah Saving. ya, gitu ya. Dan perputarannya lebih meningkat karena sebenarnya kalau berdasarkan yang saya tahu bahwa kalau pada saat pandemi itu perputaran kita yang lebih ke transaksi sistem, semua itu perputarannya lebih cepat dibandingkan pada saat kita sebelum pandemi ya. Nah itu juga saya rasa sistem yang dibangun oleh perbankan syariah itu sekarang juga udah bagus ya. Jadi saya pengguna dua-duanya gitu kan. Saya hampir tidak bisa membedakan dan lebih komplit di mobile banking ya. Pengguna mobile banking yang syariah itu lebih komplit. Ada pertama karena sesuai syariah ada azannya, ada jadwal sholat, Itu di ada aplikasi M-Banking. Yes. M-Banking-nya. Ada donasinya, kita mau sedekah, mau sedekah nggak di ATM juga ya Pak ya, di ATM juga ada sedekahnya. Jadi kadang kita itu terkadang lupa oh ya kita mau sedekah lah, infak sedekah itu ada, setiap kita habis melakukan transaksi ada pengingatnya mau atau enggak kan. Besar kecil pokoknya besar kecil ada nominalnya segala macam, di ATM pun ada, itu pengingat kita ya, infak, sedekah dan zakat juga di lebih sekarang menghimpun dan menyalurkan zakat juga. betul. Beda banget dengan konvensional yang nggak ada itu kerasa sih, lebih islaminya itu lebih kerasa. Jadi satu
pintu aja bank syariah, selesai lembaga keuangan kita. Karena itu kami punya tagline, Mbak Fiona, sebagai sahabat finansial, jelas ya. Jadi di mobile banking itu Mbak Fiona mau bikin deposito bisa, mau buka rekening bisa, tanpa harus ke kantor cabang ya, bisa. Makanya itu kami sahabat finansial. Lalu satu genggaman. Lalu sahabat spiritual tadi, ada azan, ada juz amma, ada arah kiblat. Lalu yang ketiga kami Aplikasinya gitu ya, Pak? di mobile bankingnya. Di Begitu mobile kita buka bankingnya ada. mobile bankingnya ada. Nah, arah kiblat. Kan kita kadang sulit tuh ya. Di hotel nih kadang kan ada yang kiblatnya mana. Lalu kami sebagai sahabat sosial tadi, mau zakat, infak, sodako, donasi, kami ada di BSI Mobile kami. Tadi tagline kami sebagai sahabat finansial, spiritual, dan sosial. Jadi lengkap dalam satu genggaman. Dan kalau kita keluar ya kan, kayak saya lagi kuliah ya di Malaysia gitu kan, pengingat sholatnya Update. beda. Mengikuti jadwal. Mengikuti jadwal di sana gitu. Pada saat itu saya pernah subuh, itu saya jam 5. Ternyata belum subuh di sana. Begitu saya ngelihat di aplikasi mobile banking syariah saya kan, oh jamnya beda. Udah ada jadwal sholat itu menyesuaikan dengan di sana. Itu membantu banget sih, kita nggak perlu aplikasi yang lain saya rasa untuk sholat segala macam. Milenial ya. Milenial. Dia memang lebih dekat dengan Islam, tetapi dia lebih milenial begitu ya. Iya, kita Update itu. sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang, Betul sekali. menyesuaikan. Mbak Syara ini kan sekarang sedang menempuh pendidikan di Malaysia dan juga tadi disampaikan bahwasanya yang menjadi penelitian sekarang ini juga bank syariah ya. Iya, perbankan Betul, syariah. perbankan syariah. Nah, kalau misalkan di Malaysia sendiri, Mbak Cara mengamati nggak sih bagaimana sih perkembangan tentang ekonomi dan keuangan syariah di Malaysia? Sama nggak sih dengan kita negara di Indonesia? Kalau saya tidak mengamati banget ya di Malaysia perbankan syariahnya gimana, cuman yang saya lihat di sana untuk literasi tentang keuangan syariah itu lebih banyak daripada di Indonesia. Jadi kalau untuk saya lebih mengadop yang dilakukan Malaysia untuk kita implementasikan di Indonesia. Mereka itu sukses menjalankan prinsip syariahnya dari pemerintahannya juga gitu kan. Beritanya Iya, gencar gitu. segala macam. Kalau kita ya masih kurang gitu. Cuma sekarang pemerintah kita ya alhamdulillah sudah support banget untuk keuangan syariah. Nah itu yang kita, makanya saya bilang Indonesia ini nanti bisa mengalahkan mereka semua. Negara Timur Tengah pun saya yakin bisa kita kalahkan. Karena Indonesia ini luas wilayahnya, penduduknya banyak, mayoritas muslim. Siap-siap kita untuk menjadi yang pertama di dunia nih. Amin. Baik. Amin. Kita akan bincang lagi kita di segmen selanjutnya, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bergabung bersama kami, maju bersama ekonomi dan keuangan syariah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami pemirsa di program Maju Bersama Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan bersama dengan Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah Provinsi Lampung. Ini juga bentuk kerjasama kami Radar Lampung TV bersama Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah Provinsi Lampung. Kami masih bersama dengan Pak Dede Irawan Hamzah, juga Ibu Cara Pratami Tidespania Tubarat. Nah, ini luar biasa sekali ya perbincangan kita kali ini tentang bagaimana kiprah Bank Syariah di Indonesia dalam membangun ekonomi syariah, dengan tadi sudah dipaparkan oleh Pak Dede secara angka pencapaiannya di Provinsi Lampung aja sudah sangat signifikan. Bukan membandingkan, tapi tadi data yang memang real, yang memang terjadi saat ini ya Pak ya, sampai dengan periode sampai dengan hari ini yang memang datanya sangat signifikan. Artinya ini sudah mulai diterima oleh masyarakat, meskipun tadi masih ada PR ya Pak ya. Masih ada satu PR lagi tadi ya dari Bank Syariah, bagaimana harus terus ditingkatkan begitu. Nah, ngomong-ngomong Pak Dede, ini kan memang ekonomi dan juga keuangan syariah terus digencarkan di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung. Tapi untuk Bank Syariah sendiri, apakah memang sudah tersebar di seluruh pelosok yang ada di Indonesia dan di Provinsi Lampung ini? Ya, kalau untuk BSI seperti itu kami sudah ada di semua provinsi, dan untuk di Lampung ini
Kami ada 20 cabang, 20 cabang di 20 cabang yang tersebar di 15 kabupaten kota Provinsi Lampung. ya memang baru di 12. 12. Ada 3 kabupaten kota kami yang belum terisi memang. Yang Di mana pertama ini? di pesisir barat, Pesisir barat. di Mesuji, dan satu lagi di Waikanan. Nah, itu 3 kabupaten kota yang memang kami belum ada kantor cabang. Namun kami memiliki agent BSI, namanya BSI Smart Agent. Artinya masyarakat yang mau menabung, membuka rekening itu bisa tetap bertransaksi bisa. Tapi bentuknya bukan kantor cabang, tapi agent BSI gitu, agent BSI. Dan itu jumlah agent BSI kami di Provinsi Lampung itu jumlahnya ada lebih dari 5.000. Semua kabupaten Ya. 5.000 agent agent Provinsi Lampung. di Provinsi Lampung, lebih dari 5.000 gitu. Oke. Itu data di bulan Mei. Nah, di Juni ini kita belum lihat nih, bisa jadi sudah hampir Kalau 6.000. menjadi agent itu syaratnya Mudah. nasabah, pasti nasabah. Nasabah dan memiliki saldo minimal 1 juta aja. 1 juta. 1 juta rupiah. Itu untuk mentransaksi itu bisa tuh. Ada yang mau nabung, lalu ada yang mau mau transfer, bisa dilayanin oleh agent itu. Berarti ini juga sebenarnya bentuk sosialisasi juga dengan agent-agent ini ya kepada Betul. masyarakat Masyarakat. yang belum terjangkau gitu Terjangkau, ya, betul. kabupaten ini Kota. ya, dengan bagaimana menerapkan keuangan syariah ini ya. Baik. Betul. Kalau Pak Dedi, tantangan terbesar dari Bank Syariah yang ada di Provinsi Lampung sendiri untuk mensosialisasikan ke masyarakat ini bagaimana sih? Apa sih menjadi tantangan? Ya, tantangan terberat, bukan terberat lah, ya challenge lah ya. Challenge kami itu tentunya adalah bagaimana mensinergikan semua pihak, ya kan, untuk bagaimana membangun atau minimal memikirkan dulu deh, memikirkan bagaimana ekonomi syariah ini harus berkembang. Syukur alhamdulillah di Lampung ini ada Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah nih. Ya, pimpinannya Bang Aca ya, gitu ya. Nah, itu alhamdulillah tuh. Itu satu step sebetulnya, satu step bagaimana Provinsi Lampung ini bisa maju ekonomi syariahnya. Nah, step kedua setelah terbentuk itu adalah mensinergikan semua pihak. Itu mensinergikan. Jadi artinya tadi yang saya sampaikan syariah first tadi tuh. Jadi apapun transaksi perbankannya coba deh pakai bank syariah dulu gitu. Enggak harus BSI kok. Mungkin ada bank lain silakan. Tapi kalau mau BSI kita siapkan seperti itu. Jadi apapun transaksi keuangannya ya kan, pakainya BSI, percayakan aja di bank syariah. Karena kita juga sudah sebagai mitra negara, artinya penyaluran gaji bisa. Misalkan para PNS nih kayak Bu Cara nih, tadi saya ngobrol sedikit, Bu Cara kan PNS, ya kan, gajinya mau pindah ke BSI bisa, karena kita bank penyalur gaji. Lalu apalagi misalkan nanti Bu Cara jadi pejabat, jadi dekan misalkan, nah di Unila misalkan ya, rekening operasionalnya mau dialihkan ke bank syariah bisa, karena kami sudah bank mitra, baik itu BO1 ataupun BO2. Artinya tadi tinggal bagaimana minta dukungan tadi itu dari masyarakat, dari berbagai pihak. Bukan hanya kita bicara bagaimana ekosistemnya, tapi melangkah awalnya dulu ketika misalkan ada transaksi dicek penerimaannya rekeningnya bank syariah bukan. Oh, kalau bukan berarti masih setengah-setengah nih. Nah, gitu kan, masih setengah hati gitu. Itu minimal itu dulu deh kalau saya minta dukungannya itu. Dan itu challenge terbesarnya memang itu. Bagaimana untuk memulai semua pihak itu mau melangkah di awal seperti itu, bicara tuh melangkah gitu ya. Mungkin itu aja sih. Syariah dulu pokoknya. Syariah dulu, syariah first. Syariah first. Berarti bank syariah ini relasinya sudah banyak sekali, termasuk Sudah. pemerintah ini Pemerintah jelas. ya? Pemerintah dan swasta gitu ya. Ya. Oke, ini salah satu bentuk sosialisasi luar biasa. Saya ke Betul. Bu Cara kembali. Bu Cara, semestinya apa yang harus dilakukan para pelaku ekonomi dan keuangan syariah, Bu, agar sektor ini bisa menjadi tuan rumah di negeri muslim ini? Kita harus yang syariah first. Syariah first. Kita kan pelaku ekonomi, kita sebagai masyarakat, kita juga apapun yang kita lakukan di transaksi keuangan kita harus syariah. Jadi akan mengikuti, misalkan kalau misalkan kayak pemerintah juga sebenarnya kan sudah melayani payroll ya Pak, gitu ya. Itu harusnya lebih pembayarannya itu ke bank syariah. Karena sama aja kan, konvensional sama syariah. Kita harus bisa memindahkan ke syariah.
Jadi akan lebih banyak masyarakat yang menggunakan bank syariah, dan memang sebenarnya stigma masyarakat itu kadang syariah itu hanya untuk muslim. Ya. Hanya untuk tabungan haji. Hanya Nah, ada nggak itu ya, betul tuh. orang muslim gitu. Itu enggak, sebenarnya enggak. Kalau kayak saya pernah saya ngajar kalau bank syariah, perbankan syariah, akuntansi syariah pada saat itu. Saya tanya, ada non muslim nggak di sini? Ada yang non muslim nggak? Ada. Saya senang ketika ada yang non muslim. Jadi mereka pun lebih senang, lebih pingin tahu kenapa sih bank syariah itu tumbuh. Ada keinginan untuk menabung di situ. Walaupun ya kita tidak memandang agama, sini kita memandang skema perbankannya itu beda, dan itu menguntungkan dan tidak dipercaya tidak akan kolaps. Itu sudah ada penelitian ya sebelumnya dari negara-negara tidak menguntungkan jarang ada yang kolaps karena dia menganut prinsip syariah itu. Jadi kalau pelaku ekonomi kita harus semuanya menggunakan syariah, transaksi semua tender, terus apalagi penjualan, pembelian, kita harus memakai yang syariah. Jadi kalau kita orang mau beli barang kita, ya saya menyediakan bank syariah nih. Kalau nggak mau kan, palingnya dia paling mana kita transfer ke situ dah. Iya. Itu edukasi nih ya. Masuk Mbak Fiona udah punya rekening bank syariah belum nih di mobile bankingnya? Harus banget ini. kita pakai mobile banking aja ya. Langsung ini ya, karena turut mendukung kan ya Iya, bagaimana betul. kita Mempermudah banget. ekonomi Betul. syariah harus tumbuh, dan yang paling menarik tadi Pak, bagi hasilnya bisa lumayan. Bisa lumayan, betul. Ya, Pak Dede ini terakhir Pak Dede, ini seperti yang tadi sampaikan Ibu Cara ya, ini juga untuk pemirsa nih, untuk pemirsa yang menyaksikan bahwasanya bank syariah itu bukan hanya untuk masyarakat muslim, karena Betul. di Indonesia ini kan banyak sekali agama Betul. kita ya. Jadi memang bukan hanya untuk masyarakat muslim. Betul. Kan tadi keuntungan yang didapatkan banyak ya, benar ya Betul. Pak Dede ya, mungkin Betul. bisa disampaikan. Jadi pemirsa Radar TV dapat saya sampaikan, bank syariah itu bukan hanya untuk masyarakat beragama Islam, bukan. Kita sifatnya universal, kita terbuka, dan prinsip kami itu tadi prinsip bagi hasil yang memang untuk pengusaha itu lebih menguntungkan. Ya kan? Kenapa? Karena tadi ketika pendapatan bank syariahnya itu tinggi, maka hasil yang akan didapatkan oleh para penabung itu lebih tinggi, seperti itu. Jadi lebih secara logika lebih dapat diterima hitung-hitungannya, ya kan, dibandingkan yang non syariah seperti itu. Jadi itu, dan kami juga nasabah kami, Mbak Fiona, nasabah BSI itu banyak yang dari non muslim itu sangat banyak. Karena mengetahui Manfaatnya, prinsipnya, uang yang diputernya pun bukan ke sektor-sektor yang tidak halal, ya kan, yang tidak baik gitu ya, sehingga kan mereka merasa aman, rasa nyaman gitu kan, ada berkah di sana. Oke, kalau di segmen 1 saya bincang dengan Bang Aceh, ini sistemnya Bang. Ekonomi syariah ini adalah sistemnya gitu ya. Jadi semuanya bisa nabung di bank syariah, karena ini kita juga turut mendukung bagaimana keuangan dan perekonomian syariah di negara kita ini juga Betul. maju. Kalau Betul. misalkan maju, ekonomi masyarakatnya pun juga nanti Betul. sejahtera, maju gitu ya. betul. Luar biasa. Baik, kita ada di penghujung acara ini, Pak Dede dan Ibu Cara, mungkin sebagai closing statement, pesan untuk pemirsa di rumah dari Pak Dede dulu, silakan. Ya, untuk para pemirsa Radar TV tentunya pesan untuk para pemirsa adalah gunakanlah produk-produk bank syariah terlebih dahulu. Udah itu aja dari saya. Makasih. Dari Ibu Cara. Ya, untuk pemirsa Radar TV, lebih utamakan prinsip syariah karena itu skemanya lebih menguntungkan dan membuat hidup kita lebih baik. Oke, baik. Bu Cara, terima kasih sudah hadir. Pak Dede, terima kasih sudah hadir. Dan juga terima kasih pemirsa sudah bergabung bersama kami di program Ekonomi Maju Bersama Ekonomi dan Keuangan Syariah bersama Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah Provinsi Lampung. Bentuk kerjasama kami dengan Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah Provinsi Lampung dan juga Radar Lampung TV. Ini juga sebagai sosialisasi kepada seluruh masyarakat, pemirsa di Provinsi Lampung. Tentunya bagaimana kita harus atau mulai sekarang untuk menerapkan
keuangan dan ekonomi syariah dengan tadi slogan yang sudah disampaikan syariah first itu ya, supaya lebih berkah gitu ya. Amin, amin. Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Fiona Day mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Selamat tidur diri dan sampai jumpa. Radar TV Mantap Nihan.